Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta VCT batch 9 Jatim 2021. Saya sebagai host, nama saya adalah Dorian dan presenternya bernama Yeni dan untuk moderator bernama Bayu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk host kita, yaitu Korean. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kegiatan ini sebagai moderator. Untuk presentasi hari ini, mungkin saya akan memberitahukan sedikit, yaitu tentang historiografi penyebaran Islam di Tanah Jawa. Jadi itu cerita bagaimana Islam melakukan penyebaran agamanya di Tanah Jawa. Jadi untuk materi kita di hari ini ya, baik, akan saya ulangi. Untuk materi kita hari ini adalah atribut dan yang akan disampaikan oleh presenter kita yaitu Yeni. Mungkin kita akan langsung mulai ke dalam dan akan saya serahkan kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yeni Saputra dari SMKN 1 Semen. Ya, sesuai dijelaskan dari moderator kawan saya yaitu Bayu, saya akan mempresentasikan tentang historiografi penyebaran Islam di Tanah Jawa. Ya. Sebagai yang kita ketahui semuanya kawan-kawan ya, Pulau Jawa ini sebagian besar agamanya adalah Islam. Islam di Tanah Jawa itu sangat pesat karena jasa-jasa para beliau untuk menyebarkan dan berdakwah di Tanah Jawa sehingga Islam bisa berkembang pesat di Tanah Jawa, tempat tinggal ini. Oke, next. Sebelum saya menjelaskan perkembangan Islam di Tanah Jawa, saya akan menjelaskan sedikit ciri-ciri atau khasnya orang Jawa zaman dahulu. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ini adalah contoh gambar orang Jawa atau anak kecil yang sedang mengaji. Ini bisa dilihat kawan-kawan ya. Ciri masyarakat Jawa adalah berketuhanan. Jadi dari dulu tuh masyarakat Jawa sudah memiliki kepercayaan tentang Tuhan. Suku bangsa Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, animisme itu apa sih? Animisme yaitu suatu kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda-benda tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia itu sendiri. Nah, sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa apa yang telah mereka bangun adalah hasil dari adaptasi pergulatan dengan alam. Kekuatan alam disadari merupakan penentuan dari kehidupan seluruhnya. Oke, next.
Awal mula masuknya Islam di tanah Jawa. Islam datang ke Indonesia pada permulaan abad pertama Hijriah yang tersebar secara luas baru pada abad ke-13 Masehi. Ini salah satu contoh atau gambar para pedagang-pedagang dari dari Arab mungkin nih yang sedang berlayar dan berdagang ke Nusantara, ya kan, untuk menyebarkan atau berdakwah juga, berdagang juga, serta mendakwahkan Islam. Nah, tersiarnya Islam ke Indonesia juga di benua-benua lain adalah karena beberapa faktor sosial politik, ekonomi. Lah, contohnya ini kan berdagang dan agama. Jadi berdagang dan berdakwah juga. Perkembangan Islam di tanah Jawa, penyebaran Islam ke berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, berlangsung sejalan dengan proses transformasi agama tersebut, baik sebagai doktrin maupun unsur-unsur budaya masyarakat Muslim. Nah, proses ini melalui berbagai alur kedatangan, tentang waktu dan rangkaian proses sosialisasi di wilayah yang menjadi sasaran penyebaran. Jadi penyebaran Islam di tanah Jawa, di Nusantara khususnya tanah Jawa itu berlangsungnya sangat lama. Jadi proses-proses dari awal pedagang-pedagang itu membawa ajaran Islam ke Nusantara khususnya tanah Jawa itu memerlukan proses yang sangat lama dan fase-fase yang sangat banyak untuk bisa menyebarkan atau berdakwah ke seluruh masyarakat secara luas. Jadi Islam itu membutuhkan banyak sekali waktu, fase untuk bisa menyebarluaskan ke masyarakat di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, satu lagi, ini seperti yang ada di sini gambarnya, pasti kenal lah kawan-kawan kepada beliau-beliau ini, yaitu para Sunan atau Wali Songo. Dalam berbagai catatan historiografi di Jawa, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah, sekaligus tokoh waliul amr, yaitu sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah yang terpelihara dari kemaksiatan atau waliullah, dan juga sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Jawa. Wali Songo atau Wali Sembilan dikaitkan dengan sekelompok penyiar agama di Jawa yang seumur hidup dalam kesucian, sehingga memiliki kekuatan batin tinggi, berilmu dan kesaktian luar biasa, memiliki ilmu kawijayaan dan keramat. Jadi waliullah atau Wali Songo itu memiliki kelebihan atau semacam karomah untuk bisa membuat suatu kepercayaan atau masyarakat di Nusantara agar bisa memeluk Islam, jadi agar bisa percaya. Jadi beliau-beliau ini itu memiliki karomah-karomah agar bisa masyarakat itu percaya kepada Islam, bahwa Islam itu luar biasa, agama yang sangat baik. Nah, seperti yang jadi gambar ini adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak. Nah, terbentuknya Kerajaan Demak atau terbentuknya kekuasaan dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa pasca runtuhnya Majapahit. Nah, jadi Kerajaan Demak ini terbentuk setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Jadi dimanfaatkan oleh penyebar agama di Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, maka beliau-beliau itu membentuk suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Demak. Berkembangnya Islam di Jawa bersamaan dengan semakin melemahnya kekuasaan Majapahit. Kelemahan pemerintah Kerajaan Majapahit itu memberi peluang kekuasaan yang independen. Jadi dari kontrol Majapahit, Demak kemudian berhasil menggantikan posisi Majapahit sebagai kerajaan pusat kekuasaan di Jawa. Nah, jadi sampai saat ini Islam sudah berkembang besar di Pulau Jawa berkat jasa-jasa beliau-beliau ini yang menyebarkan
untuk agama Islam di Nusantara ini. Sekian dulu dari saya. Setelah mohon dimaafkan dan saya akhiri dan saya serahkan kepada moderator kawan saya Bayu. Terima kasih. Ya, baik, sangat terima kasih karena materinya presentase Yeni. Ya, kita akan memasuki dalam sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui di kolom chat. Ya, teman-teman, silakan ada yang mau bertanya. Ya, monggo. Monggo. Tidak usah malu-malu teman-teman. Buat apa malu? Tak boleh malu-malu. Sing delok sepi ya. Ayo, apakah ada yang bertanya ini? Tidak ada? Betulan? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan memberikan kegiatan selanjutnya kepada host kita, Korean, untuk menutup acara ini. Bagaimana? Tidak ada yang mau bertanya ini? Ya baiklah, akan saya tunggu mungkin 5 menitan lah. Ayo silakan. Iya, nggak apa-apa. Tanya apa saja nggak apa-apa. Ayo. Bebas. Tidak ada paksaan. Ayo. Tidak ada ini. Baiklah, mungkin saya akan menutup acaranya dan saya serahkan untuk selanjutnya pada host kita, Korea. Silahkan. Oke, terima kasih atas teman saya Bayu sebagai moderator dan Yeni sebagai presenter. Dan saya sendiri sebagai host undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan dan sampai jumpa di waktu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini link presensi berikutnya mana?